Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza Zudi dari kelas 12 PAB 3 absen 01. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Sultan selaku guru PKK kami. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita lihat dulu soalnya bagaimana. Saya akan membacakan soalnya. Jawablah pertanyaan berikut. Sebuah perusahaan melakukan produk massal dengan alasan menghemat pengeluaran dan juga efisiensi waktu. Dengan adanya produk massal, pekerjaan tadinya dilakukan dengan tenaga kerja kini dilakukan oleh mesin. Menurutmu, apakah hal tersebut akan mengganggu penyerapan tenaga kerja? Utarakan pendapatmu mengenai kelebihan dan kekurangan produksi massal. Oke, saya akan menjawab. Pertama, saya akan menjelaskan dulu bagaimana apa sih pengertian produksi massal tersebut. Apakah sih pengertian produksi massal? Produksi massal yaitu suatu kegiatan produksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dan itu dilakukan secara terus-menerus, berlangsung secara terus-menerus dan berturut-turut. Jadi itu memproduksi suatu produk dalam jumlah yang besar dan banyak yang dilakukan secara terus-menerus. Kemudian produksi massal ini dilakukan oleh teknologi otomatisasi atau digunakan dengan bantuan teknologi. Jadi tidak menggunakan tenaga manusia, tidak menggunakan tenaga kerja. Menggunakan tenaga kerja tapi menggunakan tenaga kerja yang teknologi seperti mesin atau alat-alat otomatis lainnya. Pada awalnya dulu produksi massal ini tidak bisa dilakukan oleh semua barang. Jadi cuma bisa dilakukan oleh barang-barang tertentu seperti minyak, bahan bakar, batu bara, dan bahan-bahan kimia, kemudian obat-obatan. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari produksi massal. Yang pertama saya bahas dulu kelebihan. Kelebihan dari produksi massal yaitu suatu perusahaan mampu membuat produk dengan jumlah yang besar, dengan jumlah yang banyak dan dilakukan dengan waktu yang terus-menerus dalam waktu yang singkat. Jadi tak terlalu lama-lama karena menggunakan itu tadi, teknologi otomatis. Jadi tidak menggunakan tenaga kerja manusia. Jadi kalau dilihat dari prosesnya saja sudah digunakan dengan menggunakan teknologi. Jadi berlangsung secara cepat, kemudian pemasarannya juga cepat. Jadi menghemat banyak waktu. Jadi produk diproduksi dengan cepat, kemudian segera diterjunkan ke pasar. Jadi kemungkinan produk bisa lebih cepat laku dalam jumlah yang besar. Kemudian yang kedua, pengeluaran yang minim. Jadi perusahaan tidak perlu menggunakan biaya produk yang sangat besar, menggunakan biaya produk yang besar, tapi hasilnya juga besar. Dalam kata lain, perusahaan tidak perlu menggaji banyak karyawan, tidak perlu menggaji banyak tenaga kerja manusia. Jadi cukup dalam perawatan dan untuk menjaga kestabilan dari teknologi tersebut untuk melakukan kinerjanya dengan baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada biaya tenaga kerja yang minim.
yaitu tidak perlu perusahaan membayar biaya tenaga kerja dengan jumlah yang besar. Seperti yang saya jelaskan tadi, tidak perlu membayar biaya tenaga kerja, jadi pengeluarannya yang rendah, kemudian biaya tenaga kerja juga rendah. Itu kelebihannya. Jadi tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk membayar tenaga kerja karena sudah dilakukan oleh teknologi otomatis. Kemudian saya akan membahas juga tentang kekurangannya. Kekurangannya yaitu ada yang pertama ada banyaknya bahan baku. Jadi bahan baku yang dikeluarkan itu dalam jumlah yang besar, yang banyak, yang sangat berlimpah, kemudian dikeluarkan jadi satu dalam produk dan diproduksi secara besar-besaran. Jadi otomatis perusahaan tersebut langsung mengeluarkan biaya yang banyak, membutuhkan modal yang banyak untuk membeli bahan baku yang akan digunakan untuk membuat produk. Jadi bahan bakunya banyak dan hasilnya juga banyak pastinya. Ini kekurangannya, yaitu banyaknya bahan baku tadi ya, otomatis membutuhkan banyaknya biaya juga. Akan tetapi dalam satu gelombang langsung menghasilkan banyak produk. Kemudian yang kedua, tidak ada jaminan produk tersebut bisa laku. Nah ini yang susah ini kalau produksi massal. Jadi suatu perusahaan sudah terlanjur mengeluarkan produk yang sangat banyak, secara besar-besaran, secara terus-menerus, tidak terhenti, tetapi tidak ada jaminan jika produk tersebut akan laku semua. Karena yang namanya manusia pasti juga punya selera sendiri-sendiri. Kemudian juga ya ini ada hubungannya. Produksi massal berciri khas memproduksi suatu jenis barang, bisa diartikan tidak bervariasi, jadi cenderung sama semua barangnya. Ya ini juga bisa mengurangi keminatan konsumen karena juga semua ya seperti yang sudah saya bilang tadi, tidak semua orang memiliki rasa keseleraan yang sama. Dan kalau produksi massal ini menggunakan cenderung menggunakan satu varian, tidak bisa banyak varian karena itu menggunakan teknologi otomatis, dan itu tadi kelemahannya. Kemudian sekarang saya akan menuju ke pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu tadi, apakah dengan adanya produksi massal tersebut mengganggu penyerapan tenaga kerja? Ya, mengganggu penyerapan tenaga kerja. Yang jelas akan mengganggu penyerapan tenaga kerja. Angka pengangguran pun juga akan semakin tinggi. Karena di perusahaan-perusahaan yang sebelumnya menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi banyak sekali angka pengangguran karena dengan adanya produksi massal yang dilakukan oleh teknologi otomatis juga mengurangi otomatis juga menambah angka pengangguran atau angka pengangguran atau mengganggu penyerapan tenaga kerja ya. Ya karena itu tadi, karena produksi massal ini produksi yang dilakukan secara besar-besaran dan terus-menerus, dan itu dilakukan oleh teknologi otomatis. Jadi tenaga kerja manusia tidak banyak dibutuhkan dalam proses ini. Mungkin juga sebagai operator atau sebagai perawat-perawatan saja, dan kebanyakan dilakukan oleh teknologi, dan itu juga sangat berpengaruh dalam proses penyerapan tenaga kerja, dan akan pengangguran pun
akan semakin tinggi. Jika semuanya tidak dibayangkan, jika semuanya perusahaan melakukan produksi massal, bagaimana dengan karyawan-karyawannya, dengan tenaga kerjanya? Pastinya akan kebingungan dan angka pengangguran semakin tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys.